Kalau lo baru lulus dan lo ngerasa hidup lo lagi bingung dan lo tiap hari dijelin nasihat sama orang, udahlah kerja di situ aja, udahlah kuliah di sini aja, udahlah jangan GPR buang-buang waktu. Gue mau kasih satu hal buat lo yang gue dapetin dari sebuah buku. Belum tentu nasihat itu bener buat lo dan belum tentu nasihat itu juga salah buat lo. Nah di buku ini penulisnya ngomong sesuatu yang bikin gue ketampar banget. Katanya tiap orang itu ngasih advice itu berdasarkan kacamata hidup mereka sendiri. Berdasarkan keuangan mereka, berdasarkan relationship mereka dengan keluarga, berdasarkan kondisi hidup mereka, dan juga gimana mereka tinggal. Jadi nasihat yang worst di mereka belum tentu itu bakal nyambung sama hidup lo yang startnya juga beda total. Dan jujur kalimat itulah yang bikin gue ngerasa berani untuk ngambil keputusan yang waktu itu dianggap aneh. Dan kalau lo lagi di fase itu, video ini benar-benar buat lo. Oke, sedikit cerita biar lo tahu dari mana gue ngomong kayak gini. Pas gue lulus SMA, gue tuh ngerasa gue tuh kosong. Bukan dalam artian gue tuh nggak punya cita-cita ya, tapi gue tuh nggak yakin sama satu jalan yang udah di-advisein ke gue gitu. Teman-teman gue udah pada lanjut kuliah, ada di UPN, ITB, UI, dan segala macem kuliah-kuliah yang mentereng gitu. Dan gue di sini milih untuk gap year. Nah di fase terendah itulah gue ketemu buku ini, buku Yudhoyo yang nyelamatin gimana gue ya umur 19 tahunan lah waktu itu. Dan yang gue suka dari buku ini tuh penulisnya lokal, jadi bahasa ringan dan kayak lu diajarin sama abang-abangan yang udah ngerasain pahitnya hidup gitu. Jadi bukan kayak profesor atau boomers yang ngerjain ini itu soal advice segala macam, enggak ya kayak gitu. Dan buku ini juga yang akhirnya bikin gue ngerasa sadar atas potensi gue dan gue ngerasa buku inilah yang akhirnya memberi jawaban dan bisa berdamai sama keputusan GPR gue dulu. Nah cara mikir itulah yang gue mau bagi di video ini. Yang pertama adalah jangan telan advice mentah-mentah. Di buku ini penulisnya bilang hati-hati sama advice. Bukan berarti semua advice itu jelek. Tapi tiap nasihat itu lahir dari konteks hidup seseorang. Mungkin ada orang yang nyuruh lo tuh untuk ya udah kerja di kantoran aja. Nah biasanya itu comes up dari orang-orang yang dulunya tuh susah. Jadi kepastian itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi mereka. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu hidup mereka, bukan hidup lo. Pertanyaannya, kenapa ini penting untuk usia 20-an? Nah, di fase ini kita tuh kayak spons gitu. Kita nyerap apapun yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita telan semuanya mentah-mentah tanpa nyaring, kita tuh jadi kayak jalanin mimpi orang gitu, bukan mimpi kita. Dan jujur gue ngerasain ini langsung gitu. Waktu gue GPR tuh banyak yang nyarinin gue, udahlah kuliah aja gitu. Tapi kalau gue nurut apa kata mereka, nah mungkin aja gue jadinya masuk jurusan yang sebenarnya gue gak suka banget gitu. Jadi kan buang-buang waktu. Nah, karena gue baca buku inilah yang bikin gue mikir, ini tuh saran works buat gue, apa emang works buat mereka aja gitu. Nah yang bisa kita pelajarin dari ilmu ini adalah dengerin semua orang, tapi jangan telan mentah-mentah. Kita harus tahu apa yang works buat mereka dan apa yang works buat kita. Nah yang kedua adalah stop bandingin hidup lo sama orang lain. Nah di buku ini ada satu ide yang bikin gue healing banget gitu. Yaitu adalah berhenti untuk bandingin hidup lo sama perjalanan orang lain. Karena start kita aja beda, finishnya beda, dan yang paling penting adalah kita tuh lagi nggak lomba sama mereka. Kita lagi lomba sama masa lalu kita sendiri. Coba deh pikir deh, kalau lagi scroll, terus lu lihat teman-teman lo yang udah pada kerja di startup, gaji gede, terus keluar negeri segala macam. Nah di buku ini tuh bilang kayak lu tuh lagi bandingin bab hidup orang lain dengan bab hidup lo. Mereka tuh udah bab 20, sedangkan lo masih bab 3. Jadi kan nggak adil gitu. Nah ini relate banget sih buat umur 20-an, karena semua di zaman sekarang yang semua ke display 24 jam, kita tuh jadi gampang banget untuk bandingin diri sama orang lain gitu. Padahal ingat, start kita beda, jalan kita beda, finish kita beda, tujuannya beda, dan yang paling penting adalah bab hidup lo sama bab hidup mereka tuh beda. Nah yang ketiga ini yang bikin gue gak buru-buru soal hidup. Salah satu pelajaran penting yang gue dapat dari buku ini adalah adanya musim dalam hidup. Bahwa setiap fase itu punya tugas sendiri-sendiri. Kayak umur 20-an, umur 30-an, sama umur 40-an itu beda. Dan seiring berkembangnya umur, ilmu yang lu butuhin itu juga beda. Alexander Ruby tuh bilang kalau di umur 20-an itu, kita waktunya tuh eksplorasi gitu. Nyobain traveling, nyobain kerja di sini, nyobain ilmu itu. Jadi kita tuh gas tuh semua opportunity. Ya jadi kalau salah ya wajar karena kita masih dalam fase eksplorasi. Nah terus masuk usia 30 karena kita sebelumnya udah eksplorasi, kita tuh jadi fokus satu atau dua hal yang menurut kita tuh worth it untuk dikejar. Mungkin kayak kejar karir, cinta, atau bangun bisnis, segala macam. Jadi lu benar-benar mati-matian dan fokus di usia 30-an. Dan di umur 40-an lah lu baru ngerasain buah dari hasil apa yang lu tanam. Yang tadinya eksplorasi, yang tadinya cobain, yang tadinya fokusin, sekarang geser lagi ke sustainability, gimana cara ngegedein, gimana cara bisnis lo, atau karir yang lo udah lo bangun itu long lasting. Jadi pelajaran penting yang bisa kita dapat adalah lo tuh nggak telat, lo jangan buru-buru, seiring waktu itu ilmu lo bakal berkembang. Nah jadi gitu, 3 insight yang gue dapat dari bukunya Yudhoyo karya Alexander Ruby adalah yang pertama, saring semua advice orang. Kedua adalah berhenti bandingin lo sama hidup orang lain. Yang ketiga adalah di hidup itu pasti ada musimnya. Kalau gue boleh untuk ngerangkum buku ini dalam satu kalimat adalah buku ini tuh ngasih kita izin untuk jalanin hidup kita sendiri, bukan jalanin hidup orang lain. Dan buat lo yang lagi di umur 20-an kayak gue nih, yang lagi bingung, yang kerjaan lo gimana, yang karir lo gimana, buku ini wajib lo baca, bukunya ringan, dan bisa lo dapetin di mana-mana. Kalau lo udah baca Yudhoyo juga, boleh komen dong di bawah.
apa insight yang terpenting buat lo dan apa yang membekas banget ketika lo baca buku ini. Dan kalau lo punya rekomendasi buku lokal lainnya yang bisa gue bahas, boleh komen drop di bawah. Ini insya Allah gue bakal beli dan gue bakal baca juga. Dan gue akan kasih insight-nya ke lo semua. Oke, see you next time.